Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali bersama Ibu Tias di video tutorial untuk akuntansi manual ya. Kita lanjut di video ketiga untuk masih pembahasan soal elektrofonindo. Oke, kita mulai ya. Kita siapkan soalnya dan lembar kerja. Oke. Kita lanjut di dokumen 17. Dokumen 17 ada nota kredit. Nota kredit ini adalah retur penjualan bagi yang membuat bukti transaksi Merkurindo. Di sini Merkurindo nota kredit berat. Nota kredit itu kan artinya untuk retur penjualan ya. Bagi Merkurindo, bagi Elektrofonindo ini kebalikannya, yaitu retur pembelian. Oke, langsung kita buka di jurnal umum tanggal 16. Bukti dokumennya NK 12.1. Description-nya kita isi dengan nama akun. Karena nota kredit bagi Merkurindo ya. Bagi Elektrofonindo ini kebalikannya sebetulnya nota debit, yaitu retur pembelian. Kalau untuk transaksi retur pembelian berarti kita analisis ya. Kalau retur kan berarti barang yang kita beli kita kembalikan, berarti ada barang yang berkurang. Dan selain barang yang berkurang, otomatis utang kita juga berkurang karena sebelumnya kita belinya itu secara kredit ya. Karena barang kita kembalikan berarti utang kita berkurang sebesar harga barang yang kita kembalikan. Oke, langsung kita debit ya, karena utang berkurang di sebelah debit, maka utang sebesar ini 7 juta ini kita simpan di debit. Debitnya kita isi, kita ketikkan dengan nama akunnya yaitu account payable. Kemudian kreditnya barang dagangan ya, langsung karena ini sistem persediaannya adalah perpetual, maka debitnya adalah langsung menambah kreditnya adalah langsung mengurangi merchandise. Tidak ada akun retur pembelian. Kenapa? Karena langsung berpengaruh terhadap merchandise inventory. Maka kreditnya adalah akunnya merchandise inventory. Dan termasuk juga pajak ya, pajaknya itu mengikuti net in-nya. Tinggal kita isikan angkanya ya. Angka account payable di sini ya sudah ada 7 juta sekian. 159.500. Kemudian merchandise-nya adalah 6.450.000 rupiah. VAT in-nya 709.500 rupiah. Oke, seperti ini. Nah, ketika ada akun account payable otomatis mempengaruhi terhadap akun terhadap jurnal di buku besar pembantu utang ya. Ketika ada account payable berhubungan dengan buku besar pembantu utang atau buku pembantu ya. Kalau merchandise berarti berpengaruh terhadap persediaan ya. Kita lihat di kartu persediaan, kita hitung lagi di kartu persediaannya. Oke, kita buka apa dulu nih? Boleh merchandise dulu ya. Kita buka kartu persediaan. Kita buka dulu di kartu persediaan ya. Yang diretur adalah barang yang CTX 700 ya. Untuk retur pembelian memasukkan pencatatannya, memasukkan angkanya di kartu persediaan bisa ada dua cara ya. Bisa di kolom purchase
tapi dikurung atau minus. Atau boleh jadi, atau bisa di kolom cost of merchandise. Ini kan kolom yang keluar ya. Keluarnya itu bukan dijual, tapi kita retur. Bisa seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan masukkan di kolom purchase. Kolom masuk tapi kita berikan tanda kurung, artinya tidak jadi masuk gitu ya. Tidak jadi dibeli, artinya retur. Ini kita berikan tanda kurung atau minus, unitnya 3. Nah, harganya harga 2.150.000. Nih. Ini yang kita retur ya. Ini bisa kadang kalau kalian minus ya, boleh minus atau kurung sama saja. Kemudian hati-hati juga karena ini biasanya kalau di kolom purchase itu kan menambah, tapi untuk retur tidak menambah tapi berkurang. Berarti saldonya adalah 92 dikurangi 3. Saldonya jadi 89. Seperti itu ya. Oke. Ini untuk yang persediaan. Berikutnya kita posting juga ke buku besar pembantu utang. Kita cari toko Merkurindo. Nah, di sini kita isi tanggalnya 16 di General Journal. Utang berkurang di sebelah debit, berarti kita simpan di kolom debit 7159.500. Oke. Kemudian saldonya ya di kolom balance, berarti angka 441 ini harus kita kurangi dengan 7 juta ini ya. Nah, sehingga saldonya masih 434, 406, 950. Oke, selesai untuk dokumen 17. Lanjut ke dokumen 18. 18 ini ada voucher kelas kecil. Kita buka di jurnal petty cash. Kita isi dulu date dan nomor buktinya. Oke, date-nya 16. Dokumennya PKK 1203, deskripsinya kita isikan kepada siapa kita mengeluarkan uang, kepada PT Foster Master. Akunnya di sini pembayaran denda ya, denda atas keterlambatan pembayaran utang dagang. Kita bayar dendanya akunnya adalah Let's Expand ya, Let's Expand. Kita catat akunnya di debit ya. Kemudian nomor akunnya lihat di daftar akunnya, nomornya adalah 9150. Kita catat angkanya, kreditnya petty cash. Selesai untuk dokumen 18. Berikutnya dokumen yang berikutnya bukti kas keluar, yaitu untuk pelunasan utang dagang. Kita buka di cash payment journal. Oke, kita buka cash payment journal, kita isikan tanggal dan sebagainya. Date-nya 18, dokumennya nomornya BKK 1206, deskripsinya kita isikan nama suppliernya yaitu PT Merkurindo. Debitnya adalah account payable, kreditnya cash in bank. Oke, karena ini debitnya adalah account payable, bayar utang berarti account payable-nya berkurang, maka kita buka buku besar pembantu utang. Kita lihat di PT Merkurindo, kita isikan tanggal 18, cash payment journal, di debit sebesar 199.675.250. Nah, sehingga utang kita akan berkurang sebesar 199 ya. Kita kurangi 434 dikurangi 199. Ya, sehingga saldonya masih ada 234 dan seterusnya.
Oke, selesai untuk yang dokumen berapa ini? 19. Kita lanjutkan di dokumen 20. 20 ada bukti kas masuk penerimaan piutang ya. Sebagian penerimaan piutang. Oke, kita buka jurnal. Bukti kas masuk, cash receipt journal. Kita isi dulu tanggalnya dan dokumennya, nomor buktinya. Tanggal 18. Kita isi tanggalnya 18. Nomor dokumen BKM 1204. Deskripsinya toko Ebony. Cash in banknya ini diterima sebagian piutang ya, 80%-nya, jumlahnya 204. Tidak dapat potongan ya karena lebih dari 10 hari. Maka cash in bank 204 juta. Kreditnya adalah account receivable. Karena mempengaruhi account receivable-nya berkurang, maka kita kerjakan juga di buku besar pembantu piutang. Kita buka untuk toko Ebony. Nih. Tanggal 18 di cash receipt journal. Account receivable-nya berkurang 204 juta 328.800 rupiah. Sehingga saldonya masih saldo debit ya. Sisanya lagi utang tagihannya yaitu sebesar 20% yaitu 51 juta sekian. Oke, ini untuk dokumen 20. Lanjut di dokumen 21, ini ada transaksi penjualan ya. Oke, kita buka sales journal. Nih. Kita kerjakan untuk dokumen 21 tanggalnya 19. Bukti dokumennya belakangnya 05 ya. Deskripsinya adalah toko Tangganada. Account receivable-nya sebesar ini ya, 151. Deskripsinya toko Tangganada. Account receivable-nya di debit ya sebesar sekian. Nih 151. Kemudian sales-nya sebesar jumlah penjualan 136.125 dan paid out-nya 14.973.750. Berikutnya kita kerjakan buku besar pembantu untuk yang persediaan ya. Kita masukkan inventory card. Yang pertama untuk produk yang GTX 700. Penjualan berarti di kolom cost of merchandise sold. Karena kita akan menghitung HPP-nya, harga pokok penjualan. Barangnya yang kita jual 18, kita tuliskan di sini 18. Kebetulan barangnya jenisnya 1 ya, yang harganya sekian. Maka tinggal kita tulis harga per unitnya. Saldonya berarti 89 dikurangi 18. Sisanya berarti tinggal 71 ya, 89 dikurangi 18 tinggal 71. Ini barang yang pertama. Untuk barang yang kedua kita isi 30 unit ya. Hanya saldonya tidak ada 30, maka kita ngambil dari yang atas ini yang 20, sisanya kekurangannya mengambil dari barang yang kedua. 20 ini kita jual semuanya, kekurangannya 10 unit, kita ngambil yang di bawahnya yang 78 sehingga sisanya adalah 68. Kalau sudah, kita hitung harga pokoknya. Harga pokoknya yang tadi barang yang pertama dengan yang barang yang kedua kita jumlahkan.
Ini yang pertama 3 juta sekian ya. 38 juta plus 46 yang ini dan plus yang 23 juta kita jumlahkan, inilah harga pokok penjualannya. Kita simpan lagi di sales journal. Kita debit dengan cost of goods sold dan merchandise inventory. Nah, ini kita masukkan cost of merchandise sold. Kreditnya adalah merchandise inventory. Nah, kalau sudah, kita kerjakan lagi di buku besar pembantu piutang di account receivable subsidiary ledger. Nah, kita kerjakan untuk buku besar toko tangga nada. Di buku besar pembantu toko tangga nada kita simpan di sebelah debit ya, karena penjualan berarti piutangnya pertama di debit. Kemudian total balance-nya kita jumlahkan, saldo 194 ditambah 151, totalnya sekian. Sudah selesai untuk dokumen 21, lanjut di dokumen 22. Dokumen 22 ada transaksi retur penjualannya. Oke, kita buka di general journal. Oke, kita isi date-nya tanggal 20. Di dokumennya NK 1201 ya. Description-nya sales return and allowance di debit, kemudian dengan debit paid out, dan kreditnya adalah account receivable sebesar ini ya, 5.966.250 rupiah. Oke. Nah, untuk harga pokoknya jurnalnya merchandise di debit ya, karena barang dagangan kita terima lagi, hanya harganya kita harus lihat di buku besar untuk persediaan ya, kartu persediaan. Kita kerjakan dulu di kartu persediaan. Kita buka inventory card-nya. Barang yang kita kembalikan hanya satu, yang CTX yang 700. Oke, 2 unit kita simpan di kolom cost of merchandise sold ya, sebesar 2. Tapi ini di minus ya, karena tidak jadi menjual ya. Sebenarnya caranya bisa 2, bisa di kolom masuk atau di kolom purchase ya, tapi bukan membeli, tapi barang kita terima lagi, atau di kolom keluar di cost of merchandise sold tapi di minus 2. Harganya yang ini ya, 2.150.000. Nah, sehingga di kolom balance, karena barang yang kita jual kita terima lagi, retur penjualan, nanti ada barang masuk, sehingga balance-nya ini bukan lagi 71 tapi 71 ditambah 3, jadi 73. Harganya yang masih harga 2.150.000. Oke, selesai. Ini harganya berarti 4 juta, harga pokoknya 4.300.000. Kita simpan di tadi di jurnal umum, di general journal merchandise inventory, debitnya tadi angka yang sebesar harga pokok, yaitu 4.300.000. Oke. Berikutnya kita akan kerjakan juga buku besar pembantu piutang. Oke, kita posting di buku besar pembantu piutangnya di kolom kredit ya, sebesar yang ini ya, hati-hati, sebesar yang piutang ya, angka piutang, bukan angka yang returnya, sebesar sekian ya. Oke, selesai untuk yang dokumen berapa nih, 22. Lanjut ke dokumen 23, ada voucher kas kecil. Kita buka di petty cash.
kita isi tanggalnya 21, dokumennya PKK 1204, deskripsinya harian umum pikiran rakyat. Debitnya kita membayar apa sih? Membayar pemasangan iklan, yaitu advertising expense di debit. Nomor akun silakan dicari sendiri di daftar akun. Debitnya advertising expense, kreditnya petty cash. Oke, selesai dokumen 23. Lanjut dokumen 25, ada bukti kas masuk, yaitu kita buka cash receipt journal. Kita isi dulu tanggalnya, tanggal 30, BKM-nya 04 ya 05. Deskripsinya kita isikan PT Cemerlang Sekuritas. Untuk jurnalnya kita lihat keterangannya adalah penerimaan dividen atas investasi dalam surat berharga, berarti kita menerima dividen, maka kasnya di debit, kreditnya adalah pendapatan dividen ya. Cari pendapatan dividen, nomornya adalah 8/160 sebesar yang tadi ya 51 ya 53. Oke, selesai dokumen terakhir. Dokumen berikutnya dokumen 26 ya. Oke, dokumen terakhir bukti memorial, kita buka di General Journal. Dokumen terakhir tanggal 30, bukti nomornya M1201. Ini transaksinya untuk penghapusan piutang ya, atas nama toko Lasamba. Ini kita hapus ya. Maka jurnalnya adalah debitnya allowance for bad debt, kreditnya account receivable. Ini sudah kita hapus, makanya di awal toko Lasamba sudah tidak ada ya. Ini kita hapuskan. Ya, toko Lasamba ini masih ada di saldo awal, ada angka 24. Nah, karena ini dianggap sudah tidak bisa tertagih, maka kita hapuskan. Maka langsung kreditnya ini account receivable ya. Nah, berikutnya karena ini masih ada account receivable berkurang, kita hapus, maka kita buka kerjakan di buku besar pembantu piutang, account receivable, subsidiary ledger. Kita buka yang toko Lasamba. Nah, ini yang paling atas. Nah, yang ini kita hapuskan sehingga nanti 0 ya. Ini kita isi dulu. Nah, seperti ini. Jadi di tanggal 30 account receivable-nya ini kita simpan di kredit ya, sehingga saldonya akan menjadi 0. Tagihan kita tidak ada lagi. Kita hapus, sudah kita hapus. Selesai untuk dokumen sampai dengan dokumen 26. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.